Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safara Junia Malia dari kelas N dari jurusan S1 Hospitality di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo. Baik, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah singkat akuntansi. Jadi, pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul yaitu Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang akan menjadi cikal bagi munculnya akuntansi. Baik, selanjutnya ada pengertian akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu yaitu sebuah seni yang mencatat, mengelompokkan, mengikhtiarkan, dan mengklasifikasikan setiap akun-akun untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan melihat kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut. Tujuan dibuatnya akuntansi itu apa sih? Tujuan akuntansi itu untuk menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain memiliki tujuan, akuntansi pun memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk mengetahui perkembangan perusahaan, kemudian untuk mengetahui jalannya perusahaan, dan sebagai pertanggungjawaban manajemen. Di dalam akuntansi itu, ada yang namanya pemakai informasi akuntansi. Nah, sebenarnya siapa sih yang pemakai informasi akuntansi? Pemakai informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu pemakai informasi eksternal dan juga pemakai informasi internal. Pemakai informasi eksternal dan internal itu siapa aja? Nah, pemakai informasi eksternal itu seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, calon investor, dan juga supplier. Sedangkan pemakai informasi internal yaitu seperti direktur, manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, dan juga karyawan. Di akuntansi ini ada namanya siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi atau bisa kita sebut juga tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk membuat pencatatan dalam akuntansi. Nah, yang pertama, kita itu pasti membutuhkan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini kemudian akan kita buat ke jurnal umum. Sebenarnya jurnal umum ini kita buat itu dengan tujuan apa sih? Nah, tujuan dari kita membuat jurnal umum yaitu untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Kemudian setelah kita membuat jurnal umum, kita akan posting ke buku besar. Nah, buku besar ini bertujuan untuk mencatat semua transaksi secara akurat dan benar. Setelah kita memposting ke buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini memiliki tujuan untuk memastikan entry dalam suatu sistem pembukuan perusahaan yang dibuat secara matematis. Kemudian setelah kita membuat neraca saldo, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk menetapkan saldo pencatatan akun buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup itu yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, tujuan jurnal penutup itu yaitu untuk menutup semua saldo yang ada pada perkiraan sementara sehingga nominal pada perkiraan itu menjadi 0. Jadi, akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Nah, jurnal penutup juga memiliki beberapa fungsi dan tujuan, di antaranya yaitu
Pertama, menutup semua saldo yang ada pada perkiraan sementara sehingga nominal pada perkiraan itu menjadi 0. Yang kedua, membuat saldo akun modal memiliki jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Yang ketiga, transaksi yang ada pada akun beban dan akun pendapatan bisa dipisahkan. Dan setelah penutupan buku, bisa disajikan neraca awal periode berikutnya. Sehabis kita membuat jurnal penutup, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan. Jadi, di akuntansi itu ada beberapa bidang dalam akuntansi. Nah, di sini ada beberapa bidang yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, sistem informasi, praanggaran, dan yang terakhir akuntansi pemerintah. Oke, sekarang kita akan masuk ke persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian akuntansi secara garis besar, kita juga pasti harus memahami persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini apa sih? Persamaan dasar akuntansi itu yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi, prinsip dasar persamaan akuntansi ini pembukuan yang berpasang-pasangan. Jadi, bakal ada sebab dan akibat. Sini saya memiliki 3 analogi untuk lebih bisa memahami dasar akuntansi ini. Nah, analogi yang pertama yaitu Pak Robert membeli motor dengan harga 20 juta dengan uangnya sendiri. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini mencatat harta Pak Robert ini 20 juta, dah kan dapat motor. Nah, kemudian dia itu membeli motor dengan uangnya sendiri, jadi modalnya keluar 20 juta. Jadi harta 20 juta sama dengan kewajiban 0 ditambah modal 20 juta, jadinya 20 juta sama dengan 20 juta. Dan hasilnya balance. Nah, analogi yang kedua. Analogi yang kedua ini, Pak Robert ini membeli motor dengan harga 20 juta dan dia berhutang. Jadi persamaan dasar akuntansi ini mencatatnya hartanya 20 juta. Nah, sama dengan kewajiban atau hutang, karena dia berhutang, jadi keluar hutang itu 20 juta. Nah, kemudian jadinya harta 20 juta sama dengan kewajiban 20 juta ditambah modal 0, hasilnya 20 juta sama dengan 20 juta, balance juga. Nah, analogi yang ketiga, Pak Robert ini membeli motor dengan harga 20 juta dan modalnya itu 20%, jadi dia bayar duluan 20% dan dia hutang 80%. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi ini mencatatnya hartanya Pak Robert ini kan 20 juta nih. Nah, dia itu berhutang sebesar 16 juta dan dia membayar di awal itu sebesar 4 juta. Nah, jadinya harta 20 juta sama dengan kewajiban 16 juta ditambah modal 4 juta. Jadi hasilnya 20 juta sama dengan 20 juta. Jadi hasilnya balance juga. Selanjutnya, kita akan masuk ke penggolongan akun dalam akuntansi. Nah, akun dalam buku besar ini dibagi menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Nah, akun real ini dibagi menjadi 3, yaitu ada akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Nah, akun aset ini atau harta ini dibagi menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar itu seperti kas, piutang, perlengkapan, persediaan, deposito, biaya dibayar di muka, dan lain sebagainya. Nah, kalau harta tidak lancar itu yaitu seperti mesin, tanah, bangunan, dan kendaraan. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Nah, akun kewajiban ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka panjang ini ya seperti hutang bank. Nah, hutang bank ini ya hutang bank yang di atas setahun.
Contohnya kayak KPR, cicilan. Nah, dan hutang jangka panjang ini pasti hutang yang bersifat hutangnya di atas setahun. Nah, kemudian ada hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka pendek ini ada hutang usaha dan hutang bank. Nah, hutang bank ini dimaksudkan dengan hutang bank yang di bawah setahun. Nah, jadi hutang jangka pendek itu yaitu hutang yang di bawah 1 tahun. Nah, setelah itu ada akun ekuitas. Akun ekuitas itu atau disebut dengan modal itu yaitu pertama itu modal kita sendiri, dan yang kedua itu prive. Prive itu yaitu kita menarik modal gitu. Jadi prive itu jika kita memakai uang hasil dagangan kita untuk keperluan pribadi. Kemudian di akun nominal. Di akun nominal ini terdapat 2 jenis, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Setelah tadi kita membahas akun-akun di dalam akuntansi, sekarang kita akan membahas posisi-posisi akun tersebut. Di sini ada akun harta. Akun harta itu semuanya itu akan bertambah di debit dan berkurang di kredit, kecuali akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kemudian ada akun kewajiban. Akun kewajiban ini semuanya ini bertambah di kredit dan berkurang di debit. Selanjutnya ada akun modal. Akun modal ini akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan kalau prive itu akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Dan yang terakhir yaitu komponen laba rugi. Nah, komponen laba rugi ini jika pendapatan akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan kalau beban atau biaya akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi itu dia materi-materi yang saya sampaikan di video ini tentang dasar-dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal. Nah, di soal ini terdapat kasus pada perusahaan Misel yang terjadi pada bulan September 2013. Kasus ini diawali pada tanggal 1 September 2013. Di soal ini pada tanggal 1 September diinvestasikan oleh Misel uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 5 September dibeli gudang seharga 2 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 10 September diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah, baru diterima sebesar 10 juta rupiah, sisanya bulan depan. Pada tanggal 15 September dibayar beban iklan sebesar 200.000 rupiah. Pada tanggal 20 September dibayar beban gaji sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 30 September diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir pada tanggal 30 September diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah. Berdasarkan data di atas, buatlah jurnal umumnya. Jadi di soal ini kita diminta untuk membuat jurnal umumnya. Jadi kita langsung saja membuat jurnal umumnya. Perusahaan Misal ini menginvestasikan sebesar 10 juta rupiah untuk pendirian perusahaan. Jadi, kasnya bertambah. Kas itu bertambah di debit sebesar 10 juta. Dan modalnya juga bertambah. Modal perusahaan itu bertambahnya di kredit sebesar 10 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September 2013, perusahaan Misal membeli gudang seharga 2 juta rupiah secara tunai. Jadi, pembelian gudang ini termasuk ke dalam harta. Harta jika bertambah itu di debit sebesar 2 juta. Nah, karena dia membeli sebuah bangunan, pasti kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 10 September 2013 diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Baru diterima sebesar 10 juta rupiah, sisanya bulan depan. Berarti pada perusahaan Misal ini kas itu bertambah karena ada yang memakai jasanya sebesar 15 juta. Tetapi di sini pihak tersebut berhutang kepada perusahaan Misal dan baru dibayar 10 juta rupiah. Jadi ini termasuk piutang usaha. Jadi kasnya bertambah 10 juta. Piutang usahanya
juga bertambah dan bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah. Nah, sedangkan pendapatannya juga bertambah. Pendapatan bertambah itu jadinya di kredit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 15 September dibayar beban iklan sebesar 200.000 rupiah. Jadi pada kasus ini beban itu bertambah, dan beban jika bertambah itu di debit sebesar 200.000 rupiah, dan kas itu berkurang di kredit sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 20 September tahun 2013, pada tanggal 20 September tersebut dibayar beban gaji sebesar 500.000 rupiah. Jadi beban gaji ini bertambah di debit sebesar 500.000 rupiah dan berkurang kasnya di kredit sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 30 September 2013 diambil kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Nah, diambil untuk kepentingan pribadi ini disebut dengan prive. Jadi prive itu jika bertambah itu di debit dan kasnya berkurang karena dipakai untuk keperluan pribadi, jadi kas itu berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir pada tanggal 30 September 2013 diketahui bahwa diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah. Jadi perusahaan misal ini berhutang kepada pihak lain. Jadi kas ini akan bertambah sebesar 5 juta rupiah karena dia meminjam uang, tapi dia juga berhutang. Hutangnya juga bertambah dan hutang bertambah di kredit sebesar 5 juta rupiah. Jadi total debit dan kredit pada kasus perusahaan misal ini sebesar 33.700.000 rupiah, dan ini balance. Sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.